bertemu lagi dengan saya Deli Amalia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Sangyang Jaya Kota Tangerang. Saat ini saya dibersamai dengan rekan sejawat saya, yaitu Saya Silviani. beliau adalah rekan sejawat saya, guru kelas 5. Dan saya juga dibersamai oleh pengajar praktik, yaitu Santi Rizkiani. beliau adalah pengajar praktik program guru penggerak angkatan 11. Baik Bu Asih, bagaimana kabar Bu Asih hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Deli? Alhamdulillah baik Bu Asih. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu, dimana kita ketahui bahwasanya sebelumnya kegiatan ini saya sudah melakukan proses pra-observasi dan proses observasi di kelas Ibu ya Bu ya, dimana saya juga sudah mengamati dan juga melihat bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas 5A. Baik Bu Asih, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih terkait jalannya observasi kelas yang telah saya lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu Asih lakukan. Pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana perasaan Ibu Asih terkait kegiatan observasi pembelajaran yang telah berlangsung di kelas 5A? Mungkin karena saya belum terbiasa, jadi awalnya saya merasa sangat gugup dan deg-degan gitu. Tapi alhamdulillah setelah berlangsung ya sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu Asih, semuanya berjalan dengan baik. Saya juga sudah menganalisis observasi yang dilakukan oleh Bu Asih. Saya juga melihat bahwa Bu Asih sudah menerapkan media pembelajaran yang menarik ya Bu ya. Dan Bu Asih juga di situ sudah melakukan pembuatan produk dari berbagai kelompok. Jadi dengan bervariasi si anak itu dapat membuat hasil karyanya ya Bu ya. Baik Bu Asih, Ibu Asih bisa diceritakan kembali bagaimana sih area pengembangan yang sudah Ibu Asih lakukan di kelas, dan kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di kelas Ibu? Untuk langkah-langkah, maksudnya untuk area pengembangan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk area pengembangan dari pengetahuan, siswa dapat memahami konsep tentang rantai makanan dan peran tiap komponen dalam ekosistem melalui berbagai aktivitas belajar siswa. Kemudian siswa melakukan diskusi kelompok. Lalu siswa menganalisis peran tiap komponen dalam ekosistem sawah, laut, dan hutan. Dan untuk area keterampilannya, untuk kelompok visual, siswa membuat peta konsep. Yang untuk auditori, siswa menyanyikan lagu tentang rantai makanan. Dan untuk kinestetik, membuat rantai makanan 3 dimensi. Kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Untuk langkah-langkahnya pastinya nanti saya akan membuat modul ajar dan menggunakan media pembelajaran. Baik. Jadi area pengembangan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu yang Bu Asih terapkan. Nah, menurut Ibu Asih, area pengembangan yang sudah disampaikan tadi itu apakah sudah benar-benar terlaksana di kelas? Atau siswa itu sudah menerima dengan baik atau belum menurut Bu Asih? Kalau menurut saya, area perkembangan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, namun masih ada beberapa kekurangan gitu. Baik Bu Asih. Jadi menurut Bu Asih itu emang sudah baik ya Bu ya, dan sudah berjalan dengan lancar. Cuma emang ada beberapa kendala ya Bu ya. Nah, mungkin menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala atau hambatan yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran tersebut? Kalau untuk hambatan atau kekurangan mungkin semua guru tentunya pasti pernah mengalami ya. Cuman untuk yang saya alami, yaitu masih ada siswa yang tidak ingin terlibat atau kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran.
Artinya siswa tersebut hanya pasif duduk saat teman-temannya aktif mengikuti pelajaran, mempresentasikan hasil kelompok, dia hanya terdiam gitu. Baik, begitu ya Bu ya. Jadi kendalanya itu memang ada siswa yang tidak aktif dan mungkin siswa itu tuh hanya mengandalkan temannya yang mampu Iya, saja betul. ya Bu ya, benar ya. Jadi males aktif gitu di kelompok. Nah Ibu, dari pengalaman tersebut, menurut Ibu mengapa sih anak tersebut itu kok tidak aktif dan tidak mau mengikuti proses kegiatan pembelajaran di kelas? Mungkin karena pembagian kelompoknya saya bagi dalam jumlah siswa yang banyak gitu. Kalau idealnya mungkin hanya 4 atau 5 orang siswa, jadi semua aktif melakukan kegiatan, tidak saling mengandalkan ke temannya. Cuman untuk kemarin saya bagi kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa begitu. Ada anak yang gaya belajar visual, audiovisual, serta kinestetik, sehingga anak merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut gitu. Seperti itu Bu. Mungkin saya harus memberikan pertanyaan pemantik juga kali ya kepada anak tersebut agar menyesuaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas atau menggunakan permainan dan menentukan kelompok sehingga anak tersebut bisa ikut terlibat aktif. Baik, jadi rencana ke depan Ibu Asi itu pada saat proses pembelajaran berlangsung, Ibu Asi akan menyesuaikan dengan kenyamanan siswa dan Bu Asi juga mungkin untuk membagi kelompok akan dibuat permainan seperti Iya. itu ya agar menarik dan si anak tersebut agar aktif ya mengikuti proses pembelajaran ya Bu Asi ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Asi rencanakan dapat terlaksana secara maksimal sehingga memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan kemarin yang sudah Ibu Asi lakukan. Saya tunggu ya Bu sharing tentang kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti ya. Iya. Mungkin nanti waktunya akan saya laksanakan saat observasi penilaian kinerja guru sebagai tagihan tugas yang saya penuhi di PMM. Mungkin akan saya lakukan secepatnya gitu. Oke baik Ibu, terima kasih Ibu Asi atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa tercapai dan terrealisasi dengan baik ya Bu Asi ya. Sama-sama. Baik Bu Asi, terima kasih atas percakapan pasca observasi hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan sampai bertemu lagi di pasca observasi selanjutnya. Kita sharing-sharing lagi ya Bu Asi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.